Dina duduk di kantornya di Balai Kota, memandang layar ponselnya yang menampilkan headline sebuah media besar yang tidak pernah ia duga akan menyerangnya. Wakil Gubernur Dina dituduh terlibat kasus korupsi fiktif, dugaan suap dalam proyek pendidikan. Matanya menyipit, tubuhnya terasa lemas, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan emosinya. Layar ponsel itu bergetar di tangannya. Pesan-pesan masuk dari rekan-rekan media yang mencoba meminta konfirmasi. Memasuki ruangan dengan langkah cepat, wajah cemas. Din, aku baru baca beritanya. Mereka melancarkan serangan besar terhadapmu. Kamu baik-baik saja? Dina menatap Roy. Ia menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meski hatinya perih. Dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tahu ini datang. Mereka tidak akan diam begitu saja. Tapi aku harus bertahan. Ini hanya taktik kotor mereka untuk merusak reputasi. Roy duduk di samping meja Dina, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Din, kita tahu siapa di balik ini. Itu pasti mereka. Pesaing politikmu yang takut kehilangan kekuasaan. Mereka bermain kotor dan kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dina memandang Roy, berusaha menyembunyikan keraguan yang mulai menggerogoti hatinya. Aku tahu, Roy, tapi aku tidak bisa menjawab mereka dengan cara yang sama. Kalau aku ikut bermain kotor, kita semua akan kalah. Mereka sudah menuduhmu tanpa bukti. Ini tidak adil. Kamu harus melawan mereka dengan cara mereka. Buka saja semua yang mereka sembunyikan. Mereka lebih lemah dari yang kamu kira. Dina berbicara dengan hati-hati, memandang jendela kantornya. Tidak, Roy. Aku tidak akan membiarkan diri terjebak dalam permainan mereka. Kebenaran akan datang dengan sendirinya. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah tetap fokus pada apa yang benar. Aku akan buktikan bahwa mereka salah. Namun, meskipun Dina berkata demikian, hatinya terasa hancur. Rasa percaya dirinya mulai retak, dan ketegangan yang semakin meningkat membuatnya sulit tidur. Ketika berita tersebut mulai tersebar, beberapa pendukungnya mulai ragu dan menjauh. Media sosial pun dipenuhi komentar-komentar negatif yang mempersoalkan integritasnya. Ia merasa semakin terisolasi, semakin terperangkap dalam perang politik yang licik dan penuh intrik. Di gedung gubernur, malam hari, hari-hari berlalu dengan cepat dan tekanan semakin terasa. Dina berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia tahu setiap langkah yang diambilnya kini akan sangat menentukan. Muncul di pintu melihat Dina yang tampak lelah. Din, kamu tidak bisa terus menanggung ini sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu harus berbicara. Kalau kamu tidak memberi penjelasan sekarang, mereka akan semakin mendalam dengan fitnah ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Andre. Mereka sudah merusak segalanya. Mereka menganggap aku sebagai ancaman. Semua yang aku bangun sekarang dipertaruhkan. Inilah saatnya untuk menunjukkan siapa dirimu, Dina. Ini bukan hanya tentang membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ini tentang mempertahankan integritasmu. Jika kamu mundur sekarang, mereka akan menganggapnya sebagai kemenangan. Jangan biarkan mereka menang. Dina terdiam, matanya berkaca-kaca. Setiap kata yang keluar dari mulut Andre mengingatkannya betapa besar beban yang harus ia tanggung. Namun juga betapa besar tanggung jawab yang ia miliki terhadap rakyat yang telah memilihnya. Di luar gedung gubernur, demonstrasi mulai meningkat. Di luar gedung gubernur, ribuan orang mulai berkumpul. Beberapa dari mereka membawa spanduk yang menuntut keadilan dan menyuarakan dukungan untuk Dina. Meskipun banyak yang masih terpengaruh oleh pemberitaan yang buruk, masih ada sejumlah besar orang yang yakin bahwa Dina adalah satu-satunya pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata. Kami percaya pada Dina. Ini semua fitnah. Jangan biarkan mereka merusak reputasi orang baik. Pendukung 2 memegang poster besar. Dina untuk rakyat. Kita harus melawan korupsi sejati, bukan menuduh orang tanpa bukti. Namun, di tengah sorak-sorai itu, Dina masih merasa bingung dan cemas. Ia sadar bahwa meskipun banyak yang mendukungnya, ketegangan yang terus meningkat ini akan membentuk masa depannya. Kembali ke Balai Kota, malam keputusan. Dina memutuskan untuk menyampaikan pidato kepada publik pada malam itu. Pidato ini bukan hanya untuk menjawab fitnah yang menyerangnya, tetapi juga untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih bisa melawan. Dina berdiri di depan mikrofon dengan suara tegas namun sedikit bergetar. Saya tahu ada banyak orang yang meragukan saya.
Beberapa dari kalian mungkin percaya pada berita yang tidak berdasar, tetapi saya ingin kalian tahu satu hal. Kebenaran akan selalu terungkap, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menutupinya. Di balik mata-matanya yang tajam, Dina bisa merasakan seluruh kota menatapnya. Ia merasa dipertaruhkan. Dan meskipun suara-suara sumbang mencoba menjatuhkannya, ia tidak akan mundur. Lanjut dengan penuh keyakinan. Saya tidak akan membiarkan fitnah ini merusak apa yang telah kita bangun. Kami akan menuntut keadilan dan kebenaran, dan saya akan terus berjuang untuk kalian semua, rakyat yang telah memilih saya. Kita tidak akan berhenti hanya karena mereka menabur kebohongan. Pidatonya disambut dengan tepuk tangan, meskipun masih ada yang meragukan kebenarannya. Namun, di antara keraguan, ada harapan yang kembali menyala. Dina tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tapi ia siap untuk melawan dengan cara yang benar. Ia tidak akan membiarkan dirinya dijatuhkan oleh kebohongan. Setiap pagi